Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novia Saputri, NIM 190155201013. Di sini saya akan menjelaskan program yang telah saya buat menggunakan polimorfisme. Program ini melakukan perhitungan luas kotak dan luas balok. Kelas-kelas yang terdapat dalam program di atas yaitu ada kelas kotak dan kelas balok. Pada kelas balok ini mengandung beberapa metode yang sama dengan metode yang terdapat pada kelas balok. Langsung saja kita ke uraiannya. Nah, dengan tanda ini semua baris yang diawali dengan dua buah tanda slash atau garis miring akan dianggap sebagai baris komentar dan tidak akan berpengaruh pada hasil eksekusi program. Dan pada tanda seperti ini yang diawali dengan tanda pagar merupakan pernyataan untuk menyertakan prosesor. Pernyataan ini bukan dieksekusi ya. Pernyataan seperti include studio berarti memerintah compiler untuk menyertakan file header studio. Nah, pada langsung ke kelas kotak. Nah, di kelas kotak itu menunjukkan bahwa kotak adalah nama suatu kelas. Tampak bahwa terdapat dua buah perubahan akses atau anggota kelas yang digunakan pada kelas ini, yaitu protected dan public. Dan pada kelas balok, pada kelas balok menunjukkan bahwa balok adalah nama suatu kelas. Tampak bahwa terdapat dua buah perubahan akses atau anggota kelas yang digunakan pada kelas ini, yaitu private dan public. Dan dengan tanda ini, tanda seperti ini menunjukkan kepada alamat suatu variabel. Langsung ke kelas in kotak, ambil panjang. Nah, atas pernyataan panjang sama dengan panjang berfungsi untuk memberikan inisialisasi terhadap variabel input panjang ke input panjang. Demikian pula untuk pernyataan lebar sama dengan lebar berarti memberikan inisialisasi terhadap lebar ke variabel lebar. Nah, pada kotak in kotak ambil. Langsung ke ambil kotak, yaitu terdapat ungkapan return lebar, yaitu berfungsi untuk mengakhiri eksekusi dan mengembalikan ke fungsi pemanggil. Nah, pada void hitung. Pada void hitung digunakan untuk melakukan perhitungan terhadap variabel panjang dan lebar sehingga dihasilkan output berupa luas dan keliling bangunan kotak. Nah, langsung ke
Nih, kotak ambil digunakan pada yang saya sudah tandai, digunakan untuk melakukan inisialisasi terhadap isi variabel luas dengan nilai yang dihasilkan oleh variabel luas yang digunakan untuk mengisi variabel keliling. Nah, balok sama dengan balok. Pernyataannya tinggi sama dengan tinggi berfungsi untuk memberikan inisialisasi terhadap variabel input tinggi ke variabel tinggi. Pada metode ini juga dibutuhkan variabel panjang dan lebar yang sebelumnya diinisialisasi dalam metode kelas kotak. Nah, pada balok sama dengan ambil tinggi, terdapat ungkapan return tinggi yang berfungsi untuk mengakhiri eksekusi dan mengembalikan fungsi pemanggil. Nah, pada balok sama dengan hitung digunakan untuk melakukan perhitungan terhadap variabel panjang, lebar, dan tinggi sehingga dihasilkan output berupa luas alas, keliling alas, dan volume sebuah balok. Volume balok sama dengan ambil. Digunakan untuk melakukan inisialisasi terhadap isi variabel luas alas, keliling alas, dan volume balok. Nah, penulisan listing program untuk bagian utama di atas selalu diawali dengan fungsi in main. Karena fungsi dari program utama di atas yaitu untuk menentukan prosedur dan langkah eksekusi terhadap masing-masing kelas yang telah dibuat. Nah, pernyataan kotak A sama dengan 12, 3 digunakan untuk menyatakan bahwa objek yang akan dieksekusi adalah sebuah objek A berbentuk kotak. Kalau pernyataan balok B 12, 3, 8 digunakan untuk menyatakan bahwa objek yang akan dieksekusi adalah sebuah objek B berbentuk balok. Selanjutnya, nah, pada ini pernyataan seperti std sama dengan cout berfungsi untuk menampilkan suatu output ke layar, sedangkan pernyataan std sama dengan cout handle n berfungsi untuk menandai akhir suatu baris output atau ganti baris. Nah, pernyataan long LK berarti mendefinisikan bahwa hasil eksekusi variabel L atau luas dan K atau keliling bertipe data long atau bilangan dengan range data yang lebih panjang. Nah, tanda
Tanda seperti ini berfungsi sebagai penghubung yang diartikan untuk memasukkan data ke dalam suatu perintah eksekusi. Dan tanda kurung kurawal atau yang pada ini digunakan untuk menandai bagian suatu isi kelas Dan pada tanda yang seperti ini, tanda titik koma digunakan untuk menandai akhir penulisan data dan fungsi dalam program. Baiklah, kita akan mencobanya. Apakah program ini error atau tidak? Jika program ini error, berarti terdapat kesalahan di dalam penulisan di program ini. Dan jika program ini tidak ada error, akan menampilkan data, maka program ini telah selesai. Dari program ini akan kita menampilkan datanya. Nah, jika sudah keluar seperti ini, maka programnya sudah selesai dan tidak akan ada error. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.